Kawasan itu disebut sebagai kawasan dolar. Kawasan yang sangat mahal begitu, otomatis ruang itu diincar oleh banyak pihak. Nah, kami lagi selidikin kenapa hotel kok bisa nempel di Kali Krukut. Kali Krukut di zaman Belanda lebarnya itu 25 meter. Kenapa sekarang tinggal 5 meter? Nah, karena kalau kemarau nggak ada air, orang bikin sertifikat hak milik. Nah, ini yang kita mesti beresin. Siapa yang tidak mengenal kawasan Kemang? Kawasan ini dicap sebagai kawasan elit di Jakarta, tempat bermukim orang-orang berkantong tebal. Kemang juga dikenal sebagai salah satu pusat hiburan di ibu kota. Aneka restoran, kafe, butik, serta sejumlah hotel bertebaran di kawasan ini. Perputaran uang di Kemang ditaksir mencapai miliaran rupiah per harinya. Namun siapa sangka, di balik gemerlap kemewahan yang tersaji dari kawasan yang berada di selatan Jakarta ini, rupanya ada setumpuk persoalan serius. Banjir yang melanda kawasan Kemang pada akhir Agustus 2016 akhirnya membuka fakta kalau selama ini terjadi beragam pelanggaran di kawasan ini. Banyak bangunan mewah yang berdiri tanpa izin. Belum lagi kawasan sungai yang habis dicaplok dan dibangun gedung mentereng. Pemirsa, mengapa selama ini ada pembiaran pelanggaran di kawasan Kemang? Benarkah karena banyak orang berduit dan berpengaruh tinggal atau berbisnis di sini? Inilah penelusuran tim Realitas. Akhir Agustus 2016, kawasan Kemang, Jakarta Selatan terendam. Ketinggian air bervariasi, ada 60 cm, bahkan ada yang lebih dari 1 meter. Selain merendam pemukiman rumah warga, banjir kali ini juga merendam sejumlah area bisnis, seperti pusat pertokoan, restoran, serta sejumlah tempat hiburan malam ikut terendam. Rencana malam minggu di Kemang malah berakhir menjadi musibah. Mobil-mobil mewah berubah warna karena direndam air dari Kali Krukut. Kejadian Sabtu malam akhir Agustus lalu diduga karena tembok di dekat pemukiman Taman Kemang jebol. Sisa tembok yang dibersihkan petugas ini adalah dinding pemisah antara kali dengan pemukiman. Tembok pemisah kali dan pemukiman ini terbuat dari batako. Banjir yang melanda kawasan Kemang merupakan banjir terparah dalam 5 tahun terakhir. Ketinggian air pada banjir 29 Agustus mencapai 1 meter lebih. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama langsung menuding penyebab banjir adalah pemukiman dan bangunan komersil di pinggir Kali Krukut. Saya sampaikan kalau logika selatan kan tinggi, utara kan rendah. Kalau rob tidak pasang, Anda mau datang air berapapun pasti lewat, nggak akan tergenang lama. Tapi yang masalah tuh di selatan, di Kemang, dia kan banyak yang bentuk mangkok-mangkok. Nah, kalau ada yang jebol agak lama, karena ini rumah-rumah kosong orang tuh jebol. Ada 5 rumah yang jebol. Nah, kami lagi selidikin kenapa hotel kok bisa nempel di Kali Krukut. Kali Krukut di zaman Belanda lebarnya itu 25 meter. Kenapa sekarang tinggal 5 meter? Nah, karena kalau kemarau nggak ada air, orang bikin sertifikat hak milik. Nah, ini yang kita mesti beresin. 25 meter jadi 5 meter ya pasti tembok-tembok rumah orang yang bikin rumah tepi langsung kena dia. Nama Kemang diambil karena dulu banyak tumbuh pepohonan rimbun yang disebut pohon kemang tumbuh di kampung ini.
Kontur daerahnya berbukit dengan dasar lembah adalah aliran kali yang dikenal sebagai Kali Krukut. Hulunya ada di Citayam, Bogor, dan melintasi sejumlah daerah seperti Kemang dan bermuara di Sungai Ciliwung. Ahli sejarah Betawi, J.J. Rizal menjelaskan, dahulu kala ada lokasi persembunyian gerombolan jawara Betawi. Sering orang sebut dulu tempat persembunyian gerombolan karena begitu padatnya pepohonan kan, rapatnya pepohonan begitu loh. Dan itu bisa juga tergambarkan dari namanya, nama Kemang itu kan mengacu kepada pohon, dan memang sampai tahun 50 itu banyak sekali pohon begitu ya, pohon Kemang itu sejenis mangga yang harum ya. Dulu rimbun pohon, tapi sekarang inilah Kemang yang kita kenal. Sejarawan Betawi J.J. Rizal menyebut perubahan Kemang terjadi tahun 1970-an. Kawasan itu disebut sebagai kawasan dolar, kawasan yang sangat mahal begitu. Otomatis ruang itu menjadi sangat diincar oleh banyak pihak, dan dalam konteks inilah kemudian seperti kita tahu rencana tata ruang wilayah itu mengalami godaan, dan yang tadinya warnanya hijau itu ketika di peta tata ruang wilayah Jakarta hijau, misalnya kawasan Kemang biru begitu ya, tidak boleh menjadi kawasan pemukiman, itu bisa berubah, dan itulah yang mengakibatkan terjadi banyak pemukiman elit begitu, tapi dia mengambil alih bantaran sungai yang sebenarnya tidak boleh begitu. Ahli tata ruang dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menjelaskan, suasana asri Kemanglah yang mendorong orang berinvestasi di sini. Karena tadi kealamian sungai, kealamian lingkungan Kemang itulah menjadi daya tarik. Terus kita perhatikan juga kenapa kok banyak bangunan-bangunan komersial yang mau tumbuh di sini juga itu diakibatkan karena Kemang sendiri yang punya daya tarik kehijauannya tadi. Nah, mereka lupa bahwa Kemang yang dulu merupakan daerah resapan air dengan bantaran sungainya yang cukup lebar justru menjadi penentu mengapa daerah kawasan Kemang tadi hijau. Pemerintah DKI Jakarta menjadikan Kemang adalah target pendapatan asli daerah. Kalau jumlahnya sekitar ratusan ya, baik untuk kafe, restoran maupun hiburan. Tapi yang memiliki izin itu lebih banyak memiliki izin ketimbang yang tidak memiliki izin. Sekitar 30%, 40% tidak memiliki izin. Karena zona tadi gitu. Kalau saya sih berharap bukan berkurang, justru bertambah. Karena itu pariwisata salah satu aset pendapatan aset daerah yang paling besar. Dari zaman dulu Kemang kan punya nilai eksklusivitas, dan di situ pasti ketika eksklusif, daya belinya tinggi, pasti menimbulkan usaha-usaha di sekitarnya kan. Dari dulu memang Kemang seperti itu. Tapi, apakah tata ruang wilayah Kemang ini sudah sah secara hukum di negeri ini? Adalah pemerintah daerah Jakarta sendiri yang membuat aturan tentang tata ruang Kemang. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang peraturan zonasi, nyata disebutkan kawasan Kemang dan Duren 3 termasuk sebagai kawasan yang dikendalikan pembangunannya. Selatan itu kita coba ditahan semaksimal mungkin, dikendalikan semaksimal mungkin pembangunannya. Kita di arahan RT RW 2030 ini pengembangan pembangunan itu ke barat, timur, dan utara, mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan selatan itu kita peruntukan untuk semaksimal resapan air. Dalam konsep pembangunan tata kota di ibu kota, sejatinya wilayah yang menjadi pusat pembangunan dipusatkan di kawasan barat, timur, dan utara Jakarta. Sementara di wilayah selatan Jakarta sengaja diperuntukkan sebagai daerah resapan air. Data terakhir kemarin yang kita dapat dari Dinas Pertahanan Kota ya, untuk wilayah Kemang sendiri itu 70%-nya lahan sudah beralih fungsi. Artinya sudah berubah, yang tadinya merupakan kawasan resapan air sudah menjadi kawasan campuran. Ada yang hunian, ada pun kawasan komersial juga. Nah, kalau kita lihat sisa lahan yang 30% ini perlu kita cek lagi sekarang ini dalam kondisi apa. Apakah benar-benar merupakan daerah resapan air atau bahkan sudah tanah yang sudah di kafling, Mbak.
Sehingga tinggal menunggu waktu saja untuk dibangun menjadi bangunan. Jika banjir di Kemang karena Kali Krukut meluap, siapakah yang salah? Aliran kali yang salah atau karena manusia yang salah? Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 pun sudah jelas diatur jarak aman mendirikan bangunan di area sekitar kali. Pada kenyataannya, bangunan pemukiman dan bisnis malah memakan lahan Kali Krukut. Sehingga lebar kali mengalami penyusutan dari lebar awal 25 meter saat ini hanya di kisaran 3-5 meter saja. Tidak heran jika kawasan ini menjadi langganan banjir jika musim penghujan tiba. Pengendalian pemanfaatan ruang di Jakarta ini tidak terlepas dari proses perizinan, karena proses perizinan itu nanti yang akan bisa mengendalikan arah pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta. Banjir besar yang merendam kawasan Kemang pada akhir bulan Agustus 2016 akhirnya mendorong pemerintah Provinsi DKI untuk mengaudit keberadaan bangunan di kawasan ini. Benarkah selama ini telah terjadi penyalahgunaan izin di kawasan Kemang? Mengapa seolah-olah terjadi pembiaran? Realitas segera kembali.